Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wahyu Ramadhani, NIM saya 419004. Saya dari kelompok 8 Praktikum Farmakognosi. Perkenalkan, saya Dea Ayu Amalia, NIM 419005. Perkenalkan, nama saya Deborah Valentina dengan NIM 419006. Halo semua, perkenalkan nama saya Yosef Dwi Gyudianto dengan NIM 419038. Selamat menyaksikan. Tujuan pembuatan ekstrak dari silvia yaitu mahasiswa dapat memahami dan melakukan proses ekstraksi dengan menggunakan silvia, dan mahasiswa mampu melakukan kontrol ekstrak yang meliputi uji organoleptik dan perhitungan rendemen. Tanaman Rosella atau Hibiscus saberiva merupakan tanaman yang sangat dikenal karena kelopak bunga dari Rosella dapat digunakan sebagai minuman kesehatan yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan diuretik. Zat yang terkandung dalam kelopak bunga Rosella meliputi goziterdin, antosianin, dan glukosida hibiscin. Warna merah pada bunga Rosella Hibiscus saberiva disebabkan oleh kandungan antosianin. Antosianin berfungsi sebagai antioksidan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit degeneratif. Antosianin memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan dengan mekanisme penangkapan radikal. Untuk memperoleh ekstrak dari bunga Rosella digunakan metode maserasi. Metode maserasi dipilih karena metode ini memiliki keunggulan dalam isolasi senyawa bahan. Selama proses ekstraksi, terjadi pemecahan dinding dan membran sel akibat dari perbedaan tekanan di dalam dan luar sel, sehingga menyebabkan metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma. Sitoplasma bahan terlarut ke dalam pelarut. Proses penyaringan dengan menggunakan metode maserasi, karena metode ini tergolong sederhana dan cepat, tetapi sudah dapat menyaring zat aktif silvia dengan maksimal. Keuntungan utama lain dari metode maserasi ialah tidak dilakukan dengan pemanasan, sehingga dapat mencegah rusak atau hilangnya zat aktif yang ingin disaring. Proses penyaringan diawali dengan proses pembasahan. Proses pembasahan menggunakan pelarut ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang besar kepada cairan penyari untuk masuk ke pori-pori silvia sehingga mempermudah proses penyaringan selanjutnya. Prinsip dari ekstraksi maserasi adalah penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam zat silvia dengan cairan penyaring yang sesuai. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja teknik dari maserasi yang telah dilakukan oleh praktikum kelompok kami menggunakan sampel Rosella. Yang pasti pertama-tama siapkan dahulu alat dan bahannya, yaitu siapkan wadah dan penutup. Lalu pelarutnya menggunakan air sebanyak 300 ml. Setelah itu wadah yang sudah dikalibrasi 300 ml. Untuk sampelnya, kelompok kita menggunakan sampel Rosella. Setelah itu alatnya juga menggunakan pengaduk, saringan, dan kapas. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama, siapkan dahulu wadah kosong, lalu masukkan sampel Rosella, bersihkan hingga sampel Rosella tidak ada yang tersisa. Setelah tidak ada yang tersisa, masukkan air sebanyak 300 ml untuk pelarutnya yang sudah diukur menggunakan wadah yang telah dikalibrasi. Nah, jangan lupa mengguyur wadah serbuk menggunakan pelarutnya air agar semua terlarut sempurna. Untuk perbandingan antara sampel dan pelarut itu sendiri sebanyak 1:10. Setelah itu aduk hingga homogen. Setelah homogen, tutup ekstrak menggunakan wadah dan diamkan selama 8 jam. Setelah 8 jam, jangan lupa buka dan aduk kembali sesekali. Setelah itu tutup dan diamkan selama 16 jam. Setelah ditutup hingga 16 jam, saring maserat menggunakan penyaring yang telah dilapisi kapas, lalu hasilnya ditaruh pada wadah kembali. Nah, perlakuan ini bisa dilakukan pada siklus kedua dan siklus ketiga.
Proses penghalusan Simplicia bunga roti. Haluskan dengan menggunakan sendok. Tuang Simplicia yang sudah dihaluskan. Langkah pertama, mari kita timbang bahannya. Kita hidupkan timbangannya dulu ya. Terus kita masukkan bahannya yang akan ditimbang. Diusahakan bahan yang akan digunakan masuk semuanya. Setelah bahan ditimbang, mari kita masukkan ke dalam wadah. Lalu kita larutkan dengan 300 ml air. Jangan lupa yang di sini juga dihilangkan supaya larut semua. Sampai larut semua ya teman. Setelah kita masukkan air dan sampel ke dalam wadah, lalu kita aduk dengan sendok pengaduk. Diusahakan sampai terlarut ya. Setelah diaduk, kita tutup. Karena bahan sudah tercampur, kita diamkan selama 16 jam. Setiap 8 jam kita aduk sekali. Setiap 8 jam sekali sampel dilakukan pengadukan. Lalu sampel ditutup kembali dan dibiarkan selama 16 jam atau 24 jam.
sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima